الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, tiba sudah kita di area utama pemakaman Habib Ali Kuitang bin Abdurrahman Al-Habsyi, yang mana beliau dimakamkan di samping Masjid Kuitang. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi ini adalah salah satu guru spiritual Presiden pertama Indonesia, yaitu Presiden Insinyur Soekarno. Beliau, Habib Ali Kuitang ini, sangat dekat sekali dengan Presiden Soekarno dan merupakan salah satu guru spiritual Presiden Soekarno. Habib Ali Kuitang ini merupakan salah satu penyebar agama Islam di tanah Betawi dan merupakan salah satu penasihat atau penyebar organisasi ataupun cikal bakal organisasi Nahdlatul Ulama di Jakarta. Beliau sangat mensupport sekali dakwah pada masa itu yang dilakukan oleh Jamiah Nahdlatul Ulama. Adapun beliau juga merupakan penasihat Presiden Soekarno, yang mana dikenal sebagai pemimpin yang disegani di dunia. Dikutip dari akun Facebook Majelis Sholawat Ar-Raudhah yang diunggah pada 18 Agustus 2021, sewaktu Insinyur Soekarno bebas dari penjara Sukamiskin, dijemput oleh sanak famili dan kawan karib. Para penjemput diantaranya adalah Muhammad Husni Tamrin, yang kemudian mengajak Bung Karno untuk tinggal di Batavia atau Jakarta saat ini. Sewaktu tiba di Batavia, Bung Karno diajak Husni Tamrin menemui Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi di Kampung Kuitang. Di sana Bung Karno tinggal selama 4 bulan dengan mendapat nasihat dan ikut pengajian Habib Ali baik di rumah maupun di Masjid Kuitang. Suatu hari saat Bung Karno sedang ikut hadir pada pengajiannya Habib Ali di Masjid Kuitang, Muhammad Husni Tamrin datang untuk menjemputnya guna menghadiri pertemuan dengan masyarakat Betawi. Lalu Bung Karno meminta izin kepada Habib Ali untuk menghadiri acara tersebut, dan Habib Ali pun mempersilahkannya. Dengan masih bersarung, Bung Karno menghadiri pertemuan tersebut didampingi Muhammad Husni Tamrin. Itulah permulaan dekatnya Bung Karno dengan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, Jakarta. Pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, di mana Bung Karno dan Bung Hatta serta lainnya diamankan oleh para pemuda di Rengas Dengklok, Karawang. Haji Darip dari Klender, salah satu yang ikut pada waktu itu, sempat mengusulkan agar para tokoh ditempatkan di tempat yang layak, karena waktu itu mereka ditempatkan di pinggir kali. Haji Darip mengusulkan kepada Soekarni dan kawan-kawan agar Bung Karno dan Bung Hatta ditempatkan di rumah yang layak, dan akhirnya ditempatkan di rumah warga etnis Tionghoa yang bernama Chiu Kiu Xiong. Pada waktu itu ada perundingan antara golongan tua dan golongan muda dalam merumuskan dan menyusun teks proklamasi
yang berlangsung pada pukul 2 dini hari hingga pukul 4 menjelang waktu sahur. Teks proklamasi ditulis di ruang makan Laksamana Tadasi Maida di Jalan Imam Bonjol. Setelah sahur dan sesudah azan subuh, Bung Karno menyempatkan diri ke Kuitang dengan menyamar untuk menemui Habib Ali Al-Habsyi guna memohon doa restu besok akan diadakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka tak heran jika pembacaan teks proklamasi yang semula dijadwalkan pagi hari tertunda sampai jam 10 dikarenakan Bung Karno sowan dulu ke kediaman Habib Ali guna meminta restu. Setelah 2 jam dibacakan proklamasi, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi mengumumkan kepada jamaah sholat Jumat di Masjid Kuitang bahwa negara ini telah diproklamirkan kemerdekaannya. Habib Ali memerintahkan agar seluruh umat Islam memasang bendera merah putih di rumah dan di kampungnya masing-masing. Habib Ali menegaskan agar apa yang diumumkan disebarluaskan. Kabar tentang pengumuman oleh Habib Ali Kuitang cepat menyebar di kalangan masyarakat Jakarta, khususnya para ulama dan habaib. Guru Mansur dari Jembatan 5 yang mendengar maklumat dari sang guru langsung membuat bendera merah putih dan dipasang di atas menara masjidnya. Habib Ali bin Husain Al-Atos pun tidak ketinggalan ikut memasang bendera merah putih di depan kediamannya. Begitu pula Habib Salim bin Jindan memasang bendera di depan rumahnya sampai banyak masyarakat yang bertanya kepada Habib Salim, "Ya Habib Salim, ada apa dan kenapa bendera merah putih kau kibarkan di depan rumahmu?" Habib Salim menjawab, "Apa kalian tak dengar kabar bahwa ini negeri telah merdeka? Ketahuilah ini negeri telah merdeka dan lambang dari kemerdekaannya adalah bendera merah putih ini. Sudah kalian jangan banyak tanya lagi, lekas kalian buat bendera merah putih lalu dipasang di rumah kalian. Kalau ada yang tanya, bilang kalau negeri ini sudah merdeka." Karena banyaknya masyarakat Jakarta yang tiba-tiba memasang bendera merah putih di rumahnya, para penjajah Jepang gusar dan masih belum rela menerima kemerdekaan Indonesia. Para tentara Jepang pun diturunkan untuk merampas bendera merah putih dari rumah-rumah penduduk, khususnya di kediaman para tokoh. Tidak ketinggalan penggeledahan dilakukan di rumah Habib Ali Kuitang. Habib Ali menolak sama sekali untuk menurunkannya, hingga Habib Ali pun ditahan. Begitu juga Guru Mansur. Beliau diminta menurunkan bendera dari menara masjid, akan tetapi Guru Mansur mempertahankannya hingga diberondongkannya peluru ke menara masjid. Tapi Guru Mansur tetap pada pendiriannya, yang pada akhirnya Guru Mansur pun ikut ditahan oleh Jepang. Pihak Jepang pun kewalahan karena makin banyaknya orang yang ditahan mengakibatkan tidak cukupnya ruang tahanan. Lalu dengan sangat terpaksa pihak Jepang membebaskan masyarakat yang ditahan, termasuk para alim ulama dan habaib. Maka tradisi pengibaran bendera merah putih di hari kemerdekaan Indonesia yang sampai sekarang terus dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia, itu yang pertama kali menyerukan atau memerintahkan adalah seorang ulama, seorang habaib. Dialah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, guru spiritual Insinyur Soekarno, presiden pertama kali Indonesia. Selain menjadi guru spiritual presiden pertama Indonesia, Habib Ali Kuitang juga merupakan salah satu pendiri NU di Jakarta. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi
atau lebih dikenal Habib Ali Kuitang mendapatkan surat dari ulama-ulama di Jawa ketika Nahdlatul Ulama lahir pada tahun 1926. Dia ditanya bagaimana sikapnya tentang NU. Habib Ali kemudian mengundang salah seorang muridnya, Kiai Haji Ahmad Marzuki bin Mirsad, untuk menyelidiki seluk-beluk NU. Habib Ali Kuitang kemudian mengutus Kiai Marzuki untuk datang ke tempatnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk mencatat apapun yang dilihatnya di sana. Ketika sampai di sana, Kiai Marzuki kemudian meminta satu hal kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yaitu agar jilbab yang dipakai perempuan NU dibenarkan. Jika itu dilakukan, Kiai Marzuki yakin NU akan bisa masuk ke tanah Batavia. Dia menuturkan, setahun kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahid Hasyim datang ke Batavia. Mereka ingin agar NU didirikan di sana. Ketika sampai di Batavia, orang yang pertama kali ditemui Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari adalah Habib Ali Kuitang. Setelah itu, tahun 1928, NU dibentuk di Batavia. Habib Ali izinkan waktu itu. Lagi-lagi Habib Ali masih pegang fatwanya Habib Utsman bin Yahya. Jadi jangan dimasukkan namanya di jajaran pengurus NU. Semula orang-orang di Batavia kurang tertarik masuk NU karena tidak ada nama Habib Ali di sana. Kemudian Kiai Marzuki meminta Habib Ali yang dulu dirinya yang meminta untuk mendirikan NU di Batavia. Namun ternyata setelah berdiri, Habib Ali tidak bersedia dimasukkan di jajaran pengurus. Sampai pada akhirnya Habib Ali memproklamirkan dirinya jadi warga Nahdliyin pada tahun 1933 atau setahun setelah wafatnya Kiai Marzuki. Kemudian diadakan Kongres NU di daerah Kramat, Batavia. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang bertugas memimpin jalannya kongres tersebut. Setelah Habib Ali Kuitang mendeklarasikan diri menjadi Nahdliyin, ada sekitar 800 ulama yang saat itu siap masuk NU, dan kurang lebih 1000 disebutkan di koran. Habib Salim bin Sindan menjelaskan, ya begitulah sedikit kisah tentang bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Beliau merupakan salah satu ulama penyebar agama Islam di zaman penjajahan. Semoga dengan kita berziarah ke makam beliau, kita bisa memetik manfaat ajaran-ajaran beliau yang telah diajarkan oleh santri-santrinya kepada anak cucunya, kepada para jamaahnya. Semoga apa yang telah diajarkan oleh beliau semasa beliau masih hidup, kita bisa mengikuti jejak-jejak beliau. Cukup sekian dari kami, sahabat Gemilang Mitra Bangunan. Semoga dengan berziarah ke makam Habib Ali Kuitang ini, Allah meridhoi kita, Allah mengkaruniai kita, Allah menganugerahkan rahmatnya kepada kita semua. Semoga sholawat serta salam Nabi Muhammad SAW tercurahkan pula kepada kita semua. Cukup sekian liputan dari Gemilang Mitra Bangunan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini beberapa pedagang yang ada di sekitar masjid. Dan beberapa peziarah.
Di sekitar masjid banyak sekali para pedagang aksesoris, adapun para pedagang makanan dan beberapa dagangan buku-buku. Sangat ramai sekali di Masjid Habib Ali Kuitang ini, ramai peziarah ataupun ramai para pedagang. Disinilah Masjid Habib Ali Kuitang, cukup luas sahabat pengendara bangunan. Kemungkinan bangunan ini lebar 20 meter, panjang 20 meter, karena sangat luas sekali, jadi bisa menampung banyak jamaah yang mau sholat ataupun mau berziarah ke makam Habib Ali Kuitang. Dan di masjid ini juga terdapat beduk, mungkin salah satu beduk terbesar juga yang ada di Jakarta. Diameter sekitar 1,5 meter dan panjang sekitar 2 meter. Ya, beginilah area sholat buat jamaah perempuan atau wanita, ditutup dengan tirai atau hijab untuk memisahkan jamaah laki-laki dengan jamaah perempuan. Di sini walaupun waktu menunjukkan pukul 10, tapi masih banyak jamaah ataupun para peziarah yang melakukan sholat sunnah di Masjid Habib Ali Kuitang. Kita coba keluar dari pintu utama masjid. Banyak sekali motor-motor para peziarah, karena di luar hujan, maka banyak peziarah yang masuk ke dalam masjid ataupun ke warung, karena di sekitar masjid ini terdapat banyak warung-warung pedagang kopi ataupun warung makanan dari warga sekitar masjid. Ini terdapat 4 toilet di samping masjid dan 4 wudhu, diperuntukkan untuk jamaah melakukan toharoh. Baik, ini sekitar kondisi di luar Masjid Habib Ali Kuitang. Semoga liputan ini sedikit membantu para pecinta habaib dan para pecinta ilmu dan para pencinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena disinilah terdapat makam salah satu cucunya, salah satu keturunannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu pencinta ilmu, salah satu penyebar agama, salah satu penyebar agama Islam di tanah Jakarta.